kita alami. Nah, perhatikan ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang bisa memotivasi, membangkitkan gairah saudara. Sakit, janjinya Tuhan pasti digenapi, saudara mendapatkan kesembuhan. Ketika saudara terikat dengan hal-hal sesuatu yang bukan dari Tuhan, saudara pasti dilepaskannya. Untuk apa? Untuk kesembuhan tersebut. Langsung saja yang pertama yang bisa saya sampaikan yang untuk memotivasi dan menguatkan saudara. Yang pertama, kesembuhan memang butuh waktu dan kerja keras. Tapi saya percaya kamu tidak sendiri. Saya selalu mendoakan untuk kesembuhan saudara, ya. Nah, jadi kesembuhan itu memang butuh waktu, saudaraku, ya. Tuhan itu sifatnya tidak instan. Jadi kesembuhan itu tidaklah instan, tapi butuh waktu dan kerja keras. Nah, percayalah bahwa saudara tidak sendiri. Saya khususnya Agus Kentus yang saat ini saudara sakit, yang saat ini sudah meng-like, subscribe, dan komen dalam channel kami, mengikuti terus dalam video kami. Saya selalu mendoakan saudara mendapatkan kesembuhan seperti apa yang saya alami. Janganlah putus asa, janganlah menyerah, tetapi berserah itu betul, tetapi jangan cuma berserah, tetapi berusaha. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, jangan sabar, jangan menyerah, dan terus berjuang lawan penyakit itu. Tidak lama lagi kamu akan melewati ke belakang dan bilang, semua sudah kulalui. Aku tahu kamu pasti bisa karena kamu kuat. Jadi ketika kita mengalami sakit, sabar itu jauh lebih baik. Jangan menyerah, tetapi terus berjuang. Lewatilah penyakit itu. Saya yakin dan percaya saudara tidak akan lama lagi. Tentu pasti akan melihat ke belakang dan nantinya pasti akan bilang, semua sudah aku lewati. Nah, ketika seperti yang saya alami, gangguan asam lambung, kecemasan itu, kepanikan itu muncul. Nah, ketika saya sabar dan saya terus berjuang sebisa yang lakukan. Nah, ketika sensasi itu bermunculan dalam diri saya berkata, semuanya sudah aku lalui. Nah, pada akhirnya apa? Saya menjadi kuat. Saya menjadi tenang dalam pikiran saya. Kemudian yang ketiga, semua orang berjuang melawan sesuatu. Nah, kamu saudaraku, ya, yang sedang melawan penyakit, jadi bersemangatlah. Semua orang itu berjuang, saudaraku, ya, melawan sesuatu, ya, melawan ego kita sendiri, melawan ambisi kita sendiri, bahkan melawan sesuatu yang mengintimidasi diri kita, yang mau menjatuhkan semangat kita. Semuanya orang itu berjuang. Tetapi bagi saya yang sekarang ini sedang sakit, ya, tetaplah bersemangat, jangan pernah menyerah, teruslah berjuang seperti orang lain memperjuangkan sesuatu. Kemudian yang keempat, percayalah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Kamu tidak perlu khawatir. Selalu berpikir positif dan bangkit dari keputusasaan, ya. Nah, baik, percayalah semua sakit penyakit itu pasti ada obatnya. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu cemas dan khawatir, ya. Semuanya itu pasti ada obatnya. Tetaplah tersenyum. Nah, berpikir positif jauh lebih baik. Terus bangkit terus sebisa yang kita lakukan. Kalau saudara bangun dari tidur tidak bisa, berusahalah saudara memegang dinding kah, mencari tongkat kah, tetapi berusaha sebisa mungkin agar bisa duduk. Ketika sudah duduk belum bisa berdiri, berusahalah pegang apa sesuatu. Untuk apa? Untuk merangkak. Kita buat pegangan sampai kita bisa berdiri. Terus berjuang, terus berusaha. Jangan masa bodoh, jangan berserah tetapi tidak mau berusaha. Konyol, saudaraku, ya. Jangan seperti itu. Terus tetap berjuang. Nah, kemudian yang kelima, ingatlah sesuatu hari nanti. Tidak lama lagi kamu akan benar-benar sehat dan tersenyum kembali. Allah tidak ingkar janji jika kamu terus mau berusaha. Nah, percayalah
suatu saat nanti saudara-saudaraku pasti akan mengalami sama seperti yang saya alami. Kita akan selalu bersuka cita, kita akan selalu tersenyum. Sebab kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagi hamba-hambanya yang lemah, bagi hamba-hambanya saat ini sedang berbaring sakit, ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Bagi kita sebagai hamba yang tetap mau terus berupaya, terus mau berjuang, terus mau berusaha untuk mendapatkan kesembuhan, Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kesembuhan itu terjadi, kesembuhan itu menjadi milik kita bersama, ya. Tetaplah semangat. Kemudian yang keenam, sakit itu bukan sebagai penghalang untuk melakukan sesuatu. Nah, kamu harus percaya untuk bisa melewati semuanya. Ingat, sakit yang kita alami, sakit yang kita derita ini bukanlah sebagai penghalang untuk kita melakukan sesuatu, ya. Nah, kita harus bisa melewati semuanya. Jadi saudara-saudara, kita ketika mempunyai impian, cita-cita sesuatu yang akan datang, ketika saudara saat ini sedang mengalami sakit, itu bukan menjadi penghalang untuk mencapai tujuan apa yang saudara impikan, apa yang saudara cita-citakan, bukan sebagai penghalang, tetapi apa? Sebagai introspeksi diri, ujian kita yang harus mampu kita lewati, yang harus mampu kita hadapi, ya. Kemudian yang terakhir, nah ini yang sangat penting yang harus kita pahami dalam poin yang ketujuh ini. Ketika kita sakit, nah, ingat poin yang ketujuh, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi kembali lagi, ketika kita sakit, badan kita lemah, tetaplah menjaga hati kita, perasaan kita, pikiran kita. Yang dulu pikiran kita itu negatif, berubahlah pikiran kita menjadi positif. Ketika pikiran kita membenci istri kita atau suami kita atau anak-anak kita atau orang tua kita, kita sakit hati sama orang lain, ampunilah mereka, ya, ampunilah mereka. Kenapa? Ketika saudara melepaskan sebuah pengampunan terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain, di situ sama seperti saudara-saudara itu melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara, dan sama seperti saudara membukakan jalan yang mujizat dari Tuhan. Itu yang poin yang paling penting. Nah, untuk apa? Untuk menjaga hati dan perasaan itu agar kegembiraan, sukacita, damai sejahtera yang kita miliki, yang ada dalam kehidupan kita, tidak diambil alih oleh roh-roh kegelapan, tidak diambil alih oleh roh-roh jahat. Nah, tetapi ingat, semangat yang patah itu yang mengeringkan tulang kita. Jadi tetap semangat, jangan sampai kita menjadi patah semangat karena sakit penyakit ini. Jadikanlah sakit penyakit ini menjadi motivasi mengintrospeksi diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita jauh lebih baik dari yang sebelum sakit. Nah, ini yang bisa saya bagikan terhadap kita semua, khususnya saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya percaya berapa bulan, berapa tahun yang saudara alami sakit yang saudara derita, ketika saudara memakai cara seperti apa yang saya lakukan, saya yakin dan percaya, ya, Tuhan pasti mendengar dan menjawab. Pola pikir kita harus dirubah. Janganlah kita salah untuk memintanya. Ingat, Tuhan memang sumber kesembuhan, Tuhan sumber mujizat, tetapi Dia tidak mau instan. Dia mau hamba-hambanya itu selalu terus berusaha, ya, berupaya, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang masa bodoh, ya, berserah tetapi tidak mau berusaha. Itu konyol, ya. Itu yang tidak boleh ada dalam diri kita. Nah, demikian sharing yang bisa saya bagikan. Terus ikuti terus dalam video-video berikutnya. Saya yakin dan percaya saudara tidak mampu membeli obat-obat yang paling mahal. Saya yakin dan percaya dari obat yang sederhana ada mujizat kesembuhan. Carilah, mintalah hikmat dari Tuhan.
Doa kami, setiap saudara yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan, setiap saudara yang lemah diberikan kekuatan oleh Tuhan, setiap saudara yang terikat dilepaskan dari Tuhan. Terus ikuti channel saya terus, dimanapun saudara-saudaraku berada. Saya yakin doa saya melalui hati saya yang paling dalam, hati saya yang paling tulus, saya memahami. Saya nggak tahu sakit penyakit yang saudara alami, tetapi Tuhan mengetahui tetesan air mata saudara. Ya, Tuhan mengetahui tetesan air mata saudara. Dan ketika pola pikir saudara rubah, Tuhan pasti mendengar dan meneteskan air matanya untuk memberikan mujizat kesembuhan tersebut. Demikian yang bisa saya bagikan terhadap kita semua. Biarlah melalui motivasi siraman rohani ini bisa memberkati kita semua. Saya sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan sebagai menjadi saluran berkat buat kita semua. Demikian, ikuti terus, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen dalam video kami ini untuk lebih lagi saya memberikan semangat. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua.